Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Anda yang simak 92,9 FM Mix Radio melalui streaming juga ya di www.929mixradio.com. Nah, kembali siang hari ini kita punya perbincangan yang cukup menarik ya ini, dan juga tidak bosan-bosannya kita himbau kepada masyarakat mengenai dampak negatif penyalahgunaan zat narkotika terhadap manusia. Dan kembali hadir di studio Bapak Julius Amra sebagai Kepala BNN Kota Cimahi. Terima kasih Pak kehadirannya kembali. Selamat siang, assalamualaikum kepada para pendengar Radio Mix yang setia. Iya, terima kasih. Nah, kalau kita kembali bicara tentang dampak negatif ya Pak, penyalahgunaan narkotika terhadap manusia, sepertinya memang banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dalam kehidupan manusia, tidak hanya secara pribadi tapi juga untuk berdampaknya terhadap lingkungan atau masyarakat dari orang tersebut ya. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, sebetulnya zat yang terkandung dalam narkotika itu apa saja, dan ini bisa berpengaruhnya secara langsung terhadap apa gitu dalam tubuh manusia gitu. Banyak sekali sih yang zat yang terkandung dalam narkotika ini, seperti amfetamin, metamfetamin, THC dan heroin, morfin dan sebagainya. Ini mengandung yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini data dari BNN, kebanyakan adalah 2,2 juta remaja Indonesia menjadi penyalahguna narkoba. Nah, ini yang selama ini mungkin kita pernah mendengar dari orang yang menyalahgunakan, merasa bahwa tidak apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. Padahal secara umum menurut keterangan dari Menkes bahwa narkoba ini sangat mempengaruhi bagi kesehatan fisik seseorang. Kesehatan fisiknya. Sesuai dengan jenis yang dikonsumsinya, maka secara umum kerugian fisik yang langsung dirasakan oleh para penyalahguna narkoba adalah kerusakan pada otak. Itu yang pertama. Otak ya. Salah satu efeknya adalah meningkatkan kinerja otak. Otak sulit dipekerjakan yang tadinya normal menjadi tidak normal, sehingga membuat penggunanya merasa bersemangat, segar dan percaya diri. Namun penyalahgunaan yang berlebihan dapat memacu otak untuk bekerja keras secara terus-menerus, yang dapat mengakibatkannya penggunanya mulai gangguan tidur serta peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Itu yang pertama. Itu mungkin kalau dari secara fisik ya, yang namanya peningkatan detak jantung itu kalau tidak bisa berlebihan, tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Nah, ini akan mempengaruhi detak jantung, tekanan darah. Ini dapat mempengaruhi terjadi pemecahan pembuluh darah di otak gitu loh. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua adalah kerusakan hati. Kerusakan hati ini yang narkoba yang disuntikkan melalui alat suntik dapat memicu terjadinya hepatitis B dan C. Bahkan dapat gagal hati, sehingga hati tidak dapat steril, menyebabkan kerusakan serius pada organ hati. Yang menggunakan narkoba menggunakan jarum suntik. Sedangkan yang menggunakan hisap yaitu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Ya, seperti orang yang menggunakan ganja dan kokain, ini akan meningkatkan infeksi saluran pernapasan dan bronkitis secara kronis. Nah, itu akibat daripada itu ya. Jadi kalau yang suntik berpengaruhnya langsung kepada hati. Iya, sementara yang hisap itu ke paru-paru, pernafasan. Nah, ini yang orang tidak mengerti dalam jangka waktu panjang. Memang kalau secara umum mereka merasa, tapi yang paling gangguan adalah gangguan tidur. Depresi, dan mengakibatkan detak jantung menjadi tidak beraturan. Ini juga dapat menyebabkan orang menjadi, kalau kebanyakan, menimbulkan overdosis dan menimbulkan kematian. Itu ada juga lagi untuk amfetamin dan heroin, menyebabkan kerusakan pada jantung, yaitu penyakit kardiovaskular. Ini dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, penyempitan pembuluh darah, hingga irama jantung tidak teratur. Semua ini dapat menghambat aliran darah ke otot jantung
dan meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Iya. Jadi bisa saja pada waktu usia muda dia kena serangan jantung secara ini karena penyalahgunaan narkoba tersebut. Iya. Juga secara mendadak jantungnya berhenti, ya kematian juga. Iya, iya. Nah, ini. Nah, ternyata ini ya cukup berbahaya, terutama ini yang tadi Bapak sebutkan di pembuluh darah ya. Sementara kan pembuluh darah ada di mana-mana ya, Pak. Nah, ini yang berbahaya sekali bagi semua organ tubuh. Ya? Nah, itu yang terakhir adalah hilangnya keseimbangan tubuh. Memang penggunaan narkoba kan tidak tidur. Iya, iya. Otaknya dipengaruhi oleh narkoba itu, sehingga gerakan tubuh, organnya terutama keseimbangan di telinga, menyebabkan pengguna narkoba mulai kehilangan keseimbangan tubuh. Jadi dia puyeng, oleng. Nah, itu loh. Kalau bahasa ini. Nah, ya. itu loh. Nah, itu mempengaruhi ke otaknya juga. Nah, itu sangat-sangat para pengguna yang sudah akut. Nah, itu ya akut ya. Jadi ketika kecanduannya, adiksinya lebih kepada tubuh selalu meminta. Makin lama merusak seluruh organ tubuhnya. Iya. Nah, kecanduan itu ya, kecanduan Pak. Kecanduan itu kan adiknya minta terus dia. Iya. Keinginan untuk menagih terus. Nah, kalau bicara tentang tadi Bapak sedikit menyinggung juga mengenai overdosis ya. Nah, overdosis itu biasanya tanda-tanda secara fisik ya, yang bisa kita lihat dan cermati gitu. Tanda-tanda seseorang yang overdosis itu biasanya dari apanya, Pak? Biasanya. Karena ketagihan, cenderung dia tidak bisa mengendalikan perilakunya, sehingga menjadi agresif. Emosinya tinggi, sehingga emosinya stabil. Kadang-kadang dia bisa nangis, kadang-kadang bisa marah tiba-tiba, sehingga emosi tidak stabil itu memunculkan pikiran-pikiran dalam dirinya dia, berhalusinasi, sehingga keinginan untuk menyakiti dirinya dia, atau bunuh diri. Akhirnya lebih parah ke arah situ. Nah, overdosis itu biasanya zat itu udah berkelebihan dalam tubuhnya. Itu tanda-tandanya dia langsung ada seperti mulutnya berbusa. Jadi ini memang ada tanda-tanda khusus ya yang bisa overdosis, kita cermati ya. Dia agak secara emosi itu yang tiba-tiba dia geletak, halusinasi dulu, lalu pingsan. Setelah pingsan nanti keluar busa dalam mulutnya. Gitu. Nah, itulah tanda-tanda bahwa dia mengalami overdosis dalam penggunaan suatu zat. Iya. Nah, kalau sementara ini sekian banyak dari dampak negatif yang ada ya, tapi tetap aja ada yang menganggap itu adalah hanya untuk dia merasa dirinya refreshing untuk dirinya saat, tapi itu untuk menenangkan dirinya, tapi untuk sesaat saja. Itu bukan satu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan. Bukan solusi untuk menggunakan narkoba. Nah, ini banyak remaja-remaja kita karena punya persoalan dalam keluarga, punya persoalan dalam dirinya, punya kegangguan dalam mental jiwanya, sehingga itu menggunakan itu justru akan memperparah kondisi kejiwaannya. Ya, tapi kalau untuk sebagian orang yang justru menganggap penggunaan narkotika itu menambah kepercayaan diri. Nah, itu gimana? Selalu menganggap menambah kepercayaan diri, menganggap bahwa itu menambah kayak staminanya menjadi lebih. Padahal semangat. Itu justru itu seperti orang yang ingin menambah kepercayaan dirinya, justru akan meningkatkan energi dalam tubuhnya itu. Iya. Sementara mungkin dianggapnya seperti itu, padahal itu semu ya, Pak. Semu. Jadi semu dalam artian bahwa dia hanya sekedar saja, nanti setelah itu akan timbul lagi persoalan baru, justru akan merusak kesehatan tubuhnya dia tadi. Itu ya, kalau bicara tentang persoalan, itu bukan, narkotika ini bukan merupakan solusi dan juga bukan penyelesaian suatu persoalan. Jadi yang membuat kalangan anak muda kita mencari jati diri mereka, sehingga itu menggunakan narkoba itu.
jati diri yang salah, tapi karena pengaruh pertama pergaulan, ingin coba-coba, akhirnya jadi kecanduan. Justru merusak tubuh dia yang tadi membuat banyak perilaku negatif, pertama halusinasi, depresan, dan stimulan itu. Iya. Nah, ini kalau tadi mungkin lebih banyak disinggung dampak negatif narkotika ini terhadap secara fisik ya. Nah, kita belum mengulas secara ternyata memang secara mental dan juga secara kehidupan sosial juga akan berubah, akan berpengaruh dalam dirinya dia. Iya, kalau penyalahguna dari narkotika ini, kalau misalnya ada juga yang beralasan untuk menanggulangi salah satu penyakit atau misalnya untuk kesehatan. Ya. Kan ada juga ya zat narkotika yang diperbolehkan untuk kesehatan. Zat narkotika untuk kesehatan itu biasanya untuk operasi atau penahan rasa sakit, contohnya seperti morfin. Morfin boleh digunakan tapi dalam kadar tertentu untuk manusia. Dokter lebih tahu kadarnya untuk kesehatan, tapi misalnya apa? Misalnya untuk operasi. Nah, biasanya dalam zat anestesinya itu mengandung morfin. Nah, itu boleh diperbolehkan, tapi dokter udah tahu kadarnya sampai sejauh mana manusia bisa menerima itu dan tidak boleh berkelebihan. Nah, kita kadang-kadang menggunakan melebihi dari itu, dari tubuh manusia, itu sehingga yang dinamakan penyalahgunaan itu. Karena penyalahgunaan itu yang tidak diperbolehkan, tapi dalam kadar untuk kesehatan boleh. Tapi memang ada beberapa pendapat bahwa ganja dapat menghilangkan, tapi secara medis belum terbukti. Secara medis belum terbukti. Itu hanya memang mereka pernah melakukan itu, tapi secara medis belum terbukti bahwa ganja dapat menghilangkan suatu penyakit, tidak. Ganja dan semua jenis narkoba itu hanya menghilangkan rasa sakit. Menahan rasa sakit sementara. Sementara, tapi penyebab sakitnya tidak akan hilang gitu loh. Tidak teratasi. Contohnya seperti dulu kalau kita pernah nonton film di perang Vietnam. Dulu tentara Amerika membawa morfin itu. Morfin bukan mereka untuk menggunakan morfin, tapi morfin itu digunakan untuk penahan rasa sakit pada saat dia terluka. Terluka karena tertembak misalnya. Untuk menahan rasa sakitnya dia menggunakan morfin. Nah, itulah, tapi tidak menghilangkan sakitnya. Hanya penahan rasa sakitnya menghilangkan saja sementara itu loh. Itu yang kita anggapan bahwa sumber penyakitnya tidak hilang. Nah, itu. Betul. Nah, kalau secara regulasi kebijakan, ada aturan khusus nggak mengenai mana atau seberapa banyak yang diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan zat narkotika tersebut? Memang ada tentu dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk narkotika yang tadi saya sampaikan untuk morfin dilakukan untuk anestesi dan untuk operasi. Tapi untuk yang lainnya belum ada sih. Mereka tidak boleh menggunakan itu, penyalahgunaannya. Tapi ada beberapa, mungkin yang tahu rumah sakit, ada beberapa obat juga yang boleh digunakan untuk obat-obat untuk menghilangkan rasa sakit juga, atau menghilangkan rasa sakit seperti contohnya alprazolam. Itu kan untuk jantung. Nah, itu kan diperbolehkan, tapi untuk kadar tertentu untuk manusia, supaya pada saat penyakit jantungnya kambuh menggunakan alprazolam itu untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi ada beberapa zat tertentu yang diperbolehkan oleh kedokteran, biasanya itu menggunakan resep daripada dokter. Nah, mungkin itu berhubungan juga dengan standar bahwa seseorang dikatakan positif menggunakan misalnya narkotika, itu mungkin ada standarnya. Ada standarnya. Biasanya kita kalau melakukan tes urin, kita selalu menyampaikan kepada pada saat tes urin kepada orang yang mau dites, apakah pada saat itu mereka habis operasi, ada obat tertentu dari dokter, itu bisa kita menyampaikan itu. Kalau itu biasanya kan dalam tes urin akan terdeteksi gitu loh. Tapi karena dia memang menggunakan itu karena petunjuk dari dokter gitu. Seperti atlet juga ya. Atlet juga begitu, seperti doping itu kan tidak boleh digunakan. Tapi kan mereka menggunakan itu kan untuk menambah stamina, kekuatan, tapi tidak boleh melebihi kadarnya gitu. Ada aturannya penggunaan itu. Ya, betul. Nah, good listeners, mungkin kita akan lebih jauh berbincang kembali mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan penggunaan zat narkotika terhadap kehidupan manusia. Kalau tadi kita baru lebih banyak membahas secara fisik, mungkin nanti kita akan ulas kembali mengenai dampaknya
dampak negatifnya secara mental dan juga kehidupan sosial. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda, dan juga terima kasih untuk yang sudah mengajukan pertanyaan nih ya, di 085 912800929. Boleh langsung ke pertanyaan ya, Pak? Boleh. Kita selingi ya. Dari Ibu Susi di Cimahi katanya, kalau rehab di BNN itu apakah ada klinik rehabilitasi yang tersedia di BNN gitu? Untuk klinik rehabilitasi di BNN tersedia, tetapi untuk penyalahguna yang ringan. Artinya penyalahguna yang ringan itu orang yang baru menggunakan karena mungkin baru 1 bulan, 2 bulan karena bercoba-coba, mereka sifatnya masih ringan, belum mengarah kepada medisnya itu sendiri. Di BNN ada namanya rawat jalan karena ringan dan sedang ya. Sedangkan untuk yang berat sudah adiktif, sudah sangat mempengaruhi jiwanya, perlu diadakan menghilangkan racun dalam tubuhnya dia. Mereka mengadakan rawat inap, itu adanya di rumah sakit yang mendapat rekomendasi dari BNN. Contohnya rumah sakit yang ada di Cisarua, itu untuk menghilangkan dilakukan detoksisasi. Seperti detox ya? Detoksnya ada di rumah sakit Cisarua, juga menghilangkan mental jiwanya dikembalikan, dipulihkan, termasuk kehidupan sosialnya, dan sikap perilakunya di Masjid Sarua. Nanti detoksnya juga ada di rumah sakit RSKO di Jakarta sama di Lido, di tempat rumah sakit BNN. Ya, kalau di seputar Cimahi Bandung belum tersedia. Yang ada di Bandung ada di Cisarua. Oh, di Cisarua ya. Yang ada di Cisarua. Kalau di Jakarta, Sukabumi dan Bogor yang punya Kementerian Sosial. Nah, itu ada di situ. Nah, ini kalau kita bicara kembali mengenai dampak negatif ya, Pak. Kalau tadi lebih banyak disinggung dampaknya secara fisik, kemudian ke organ-organ tubuh gitu ya, termasuk juga ternyata otak, jantung, dan pembuluh darah. Ini yang agak serem nih. Karena secara kontinu akan merusak segalanya yang ada dalam tubuh manusia. Tadi sudah sampaikan masalah penyakit jantung mendadak, serangan jantung, dan bronkitis ya secara akut, termasuk kerusakan hati dan ginjal. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi para penyalahguna yang sudah akut, yang sudah ediksinya sangat tinggi. Nah, kalau secara mental, Pak? Secara mental terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku tuh, yang kedua merusak kemampuan berpikir dan fungsi kognitifnya. Nah, ini akan terjadi karena penggunaan narkoba yang jangka waktu lama dapat menyebabkan perubahan pada sel saraf otak. Perubahan ini kemudian akan menyebabkan gangguan pada fungsi otak yang mengendalikan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Makanya orang yang penyalahguna narkoba susah untuk berpikir karena dia memang susah tidur kan, susah untuk berkomunikasi, dia lebih introvert dan menutup diri. Akibatnya daya ingat dan konsentrasi akan menurun, sehingga penderita akan mengambil kesulitan dalam berpikir dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan di luar hukum, di luar nalarnya dia, kemampuan dia. Nah, sehingga penyalahguna narkoba kadang-kadang mereka ada kejahatan lain yang digunakan pengalihkan narkoba. Jadi ngerembet ke yang lain. Karena perubahan sikap perilaku, mereka melakukan kejahatan yang lain. Contohnya seperti melakukan pencurian, tawuran, karena emosinya nggak stabil. Nah, itu yang digunakan oleh anak-anak muda. Yang sekarang ini dilakukan oleh anak-anak remaja yang melakukan tawuran karena menunjukkan keberanian, impuls dalam otaknya untuk berani dan emosinya tidak stabil. Sehingga mereka menggunakan narkoba itu untuk menganiaya orang, untuk mereka menjadi berani, berantem dan sebagainya, sehingga menemukan akibat tindakan kekerasan. Nah, itu ya dari pengaruh terhadap otak, kemudian berpengaruh ke perilaku, cara berpikir itu malah jadi tindakan kriminal ya. Betul. Itu ini yang kebanyakan anak-anak muda, anak-anak remaja yang mereka tawuran tuh bahkan menggunakan obat dulu mereka jadi berani gitu loh. Sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, bahwa itu melanggar aturan hukum, menganiaya orang,
melukai seseorang. Iya, Ada juga sampai mereka yang melakukan bisa juga melakukan KDRT terhadap istri nanti kalau mereka punya istri, atau membuat mengenai orang tuanya kalau masih remaja. Nah ini akibat pengaruh-pengaruh dari narkoba terhadap sikap dan perilaku, perubahan mental kejiwaannya seseorang. Iya, betul. Nah, selain berpengaruh tadi terhadap fisik, kemudian juga mental, ada juga secara sosial ya. Sosial juga akan mempengaruhi, yang terutama sih yang paling jelas adalah mereka kan membeli barang itu kan dengan harga mahal. Secara sosial mereka akan berusaha ya bagaimana caranya mendapatkan barang itu, akan merubah sosial seseorang dan akan menimbulkan secara negatif pandangan masyarakat terhadap penyalahguna. Mereka akan menjauhi, jangan sampai anaknya bergaul sama penyalahguna karena akan takut terimbas pengaruhnya penyalahgunaan tersebut terhadap anak-anak mereka atau lingkungan mereka. Pasti mereka akan dikucilkan oleh masyarakat. Ada hukum sosial juga oleh ya masyarakat yang itu loh, berlaku ya, meskipun secara hukum mungkin dia tidak mengalami tidak berbuat apa-apa, tapi masyarakat akan menghukum mereka gitu karena penyalahguna adalah mengakibatkan secara sosial dapat merubah suatu lingkungan di lingkungan mereka. Akhirnya mereka ingin jangan sampai ada penyalahguna di situ. Mereka ingin masyarakatnya bersih karena akan menghancurkan kehidupan sosial di situ. Mereka tidak ingin dicap kampungnya sebagai kampung narkoba gitu. Dan itu tidak hanya untuk orangnya sendiri tapi buat keluarganya juga ya, kasihan ya. Keluarganya akan dikucilkan. Iya, betul. Nah, makanya tadi ada pertanyaan juga sampai ke sana. Makanya banyak juga orang kenapa sih takut direhabilitasi, karena takutnya bukan karena mereka takut untuk mengatakan mereka kena gitu terkonfirmasi penyalahgunaan, tapi takut mereka diproses hukum kalau lapor ke BNN. Tidak. Kita BNN bagi penyalahguna adalah merupakan kewajiban BNN untuk memulihkan dan membina mereka. Supaya mereka sembuh dan pulih kembali di kehidupan sosialnya, sikap perilakunya berubah, sehingga mereka tidak menggunakan itu, sehingga mereka tidak ketergantungan karena zat tersebut. Sehingga kalau mereka lapor ke BNN, mereka dipulihkan dan tidak ada proses hukum. Karena bagi BNN adalah penyalahguna adalah korban daripada peredaran narkotika dan harus dipulihkan. Sehingga kalau mereka pulih, mereka tidak akan membeli lagi, sehingga tidak ada lagi penjualan di situ. Jadi ada hukum supply and demand. Jadi banyaknya penyalahguna berarti banyaknya peredaran. Permintaan. Tapi dengan sedikitnya penyalahguna berarti tidak ada lagi peredaran. Nah, itu. Ya, tujuannya ke BNN adalah melalui pencegahan itu dan rehabilitasi. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ilham ya, katanya sejauh dari yang pecandu yang mungkin pernah Bapak temui, pernah bertanya nggak sih Pak, katanya kenapa sih mereka awalnya pada takut direhab gitu? Biasanya kenapa ketakutan? Ketakutan mereka karena mereka merasa bahwa kalau mereka lapor nanti ada proses hukum gitu loh. Padahal tidak. Kalau di BNN tidak. Kalau di BNN bagi para penyalahguna, bagi penyandu, mereka dilindungi. Dilindungi secara hukum, dilindungi secara aturan bahwa mereka harus tugas dan kewajiban BNN bahwa mereka adalah sebagai orang korban daripada peran itu sendiri. Kita harus dari BNN adalah memulihkan kehidupan kesehatannya, memulihkan kehidupan sosialnya, sehingga mereka berubah untuk menjadi orang yang lebih baik dan sempurna dan tidak menggunakan itu lagi. Nah, mungkin ini jadi pengetahuan ya untuk Anda good listeners, bahwa proses rehabilitasi ini juga oleh BNN dibuat agar juga seperti identitas ya Pak. Identitasnya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Merubah sikap perilaku. Dulu ada salah satu pasien yang ditangkap oleh kepolisian untuk penyalahgunaan obat-obatan. Dia punya stres berat sehingga ingin melakukan bunuh diri di rumah tahanan, diserahkan kepada kita. Alhamdulillah dia sudah pulih sudah pulih, dan kita karena sambil menunggu karena rumah sakitnya penuh, ada gangguan mental akhirnya, tapi setelah udah mulai berangsur-angsur baik,
tetap dia rekomendasi ke Rumah Sakit Mental Kejiwaan di Sarua, sekarang sudah pulih dia. Dan alhamdulillah dia menyampaikan kepada konselor kita kenapa sih dia menggunakan, sebabnya kenapa. Akhirnya konselor kita memberikan opsi pilihan dan memberikan nasihat dan memberikan bagaimana supaya tidak lagi menggunakan lagi, pulih dia. Nah, inilah salah satu tugas BNN, bagaimana seseorang yang terkena penyalahguna untuk dipulihkan kehidupan sosialnya, dipulihkan kehidupan medisnya dia, sehingga nantinya dia tidak kembali lagi. Iya, dan kemungkinan untuk sembuh secara total itu ada. Ya? Potensinya sangat besar, ada tergantung dari si penyalahguna itu sendiri. Jangan pesimis ya. Jangan pesimis. Keinginan dia untuk merubah sifatnya karena kadang ada pandangan orang ya Pak, bahwa kalau yang sudah kecanduan atau itu sudah edik tidak bisa sembuh. Tapi bisa sembuh, bisa dari dirinya dia untuk merubah, karena dengan tidak menggunakan narkoba, masa depan dia, kehidupan dia akan berubah, akan menjadi cerah kembali dan mempunyai masa depan yang lebih baik daripada dia menggunakan narkotika. Nah, mungkin nggak kerasa ya kita sudah harus mengakhiri dulu obrolan kita kali ini terutama mengenai dampak negatif ya dari penggunaan narkoba pada manusia. Nah, mungkin untuk sebagai penutup, silakan disampaikan Pak himbauan untuk good listeners, untuk pendengar, untuk masyarakat Kota Cimahi dan masyarakat secara keseluruhan mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika. Iya, silakan. Untuk seluruh pendengar Radio Mix yang ada di Kota Cimahi atau dimanapun berada, saya selaku Kepala BNN Kota Cimahi menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada, jangan coba-coba menggunakan narkotika, karena narkotika dapat merusak kesehatan bagi tubuhnya, merusak mental dan jiwa dan sikap perilakunya, dan juga dapat merusak kehidupan sosialnya. Janganlah menggunakan narkotika. Dari mulai sekarang kita berani untuk menolak, berani untuk mencegah, berani untuk merehabilitasinya diri sendiri, dan berani juga untuk melaporkan apabila terjadi peredaran, terjadi penyalahguna, juga untuk melaporkan kepada BNN. BNN lah punya tugas untuk bagaimana menghilangkan peredaran narkoba di Kota Cimahi dan memulihkan, merehabilitasi bagi penyalahgunanya. Jadi ada ucapan dari Kepala BNRI, Kepala BNRI menyampaikan dari Komjen Bapak Martinus Suko menyampaikan bahwa kejarlah bandarnya, rehabilitasi penyalahgunanya. Gitu ya. Jadi itu udah komplit ya, tindakan yang nyata dan juga komplit ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Pak di perbincangan kita kali ini, dan untuk kesempatan kali ini terima kasih atas perhatian Anda, dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.